Okay, there are two types of question in the structure and written expression section on the paper profile test. Yang pertama, soal pertama yaitu structure. Structure itu terdiri 1 sampai 15 soal, ya kan? 1 sampai 15 soal. Bentuk soalnya yaitu multiple choice gitu ya, memilih jawaban yang benar di mana soalnya terdapat blanknya. Kira-kira yang diisi itu apa? Biasanya terkait subjek predikat. Subjeknya apa? Predikatnya apa? Objeknya apa? Kemudian soal yang kedua yaitu written expression. Written expression ini yang akan kita pelajari di minggu kedua. Jumlahnya ada 25 soal, 16 sampai 40. Nah, di sini kita diminta untuk memilih jawaban yang incorrect, yang salah justru. Di mana nanti soalnya terdapat soalnya word or phrase. Nah, nanti ada yang digaris bawahi. Digaris bawah, kemudian digaris bawah, dan kita diminta untuk mencari pilihan tersebut yang salah. Langsung saja kita ke sini. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Multiple choice question that test your knowledge of the correct structure of English sentence appear on both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. Look at an example of a structure question from the paper TOEFL test. Nah, contoh soalnya seperti ini structure. A camel blah 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 30 gallons of water in 10 minutes. Nah, kira-kira apa nih yang dikosongi? Ini subjek, ini kata kerja. Berarti kita diminta untuk memilih kata kerja. Oke, mana yang tepat? Can drink, it large, drink off, with a drink off. Mana yang tepat, teman-teman? Oke, the answer is A, can drink. Tuh, kira-kira bentuk soalnya. Next. Procedures for the structure question. Number 1, first study the sentence. Pelajari kalimat terlebih dahulu. Apa itu kalimat? Kalimat itu subject, verb ya. Subject, verb. Itu disebut dengan namanya kalimat. Dan diakhiri oleh three mark. Ada tiga penanda. Question mark, exclamatory mark, kemudian ada full stop. Kemudian then study each answer based on how well it's complete the sentence. Kemudian eliminasi. Oke, eliminasi jawaban do not complete the sentence correctly. Yang ketiga, do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Oke. Jangan coba untuk mengeliminasi jawaban yang salah dengan hanya melihat satu jawaban saja. Oke. Jadi kita harus melihat jawaban yang lain. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini materinya. Yang pertama, oke. Be sure the sentence has a subject and a verb. Setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja, gitu ya. Setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. You know that a sentence in English should have a subject and verb. Harus memiliki subjek dan kata kerja. The most common type of problem that you will encounter in the structure question on the TOEFL test have to do with the subject and verb. Harus memiliki subjek dan kata kerja. Perhaps, kemungkinan nanti dalam soal, the sentence is missing either the subject or the verb. Kemungkinan nanti missing subject atau kata kerja. Or both, bahkan keduanya. Or perhaps, atau kemungkinan
The sentence has an extra subject or verb. Kemungkinan kalimat tersebut memiliki dua subjek atau dua kata kerja. Tuh, pastikan setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kok nggak ada subjeknya, berarti itu salah. Kok nggak ada kata kerjanya, berarti itu salah. Atau subjeknya dua, oke, subjeknya dua, berarti itu salah. Atau kata kerjanya itu berupa dua, berarti itu juga salah. Tuh. Nah nih, teman-teman, contoh di sini. Oke, kira-kira jawaban yang tepat apa? Blah 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 was back up 4 miles on the freeway. Oke. Cars. Oke. Was back. Ini kata kerja, teman-teman ya. Traffic. Oke, the answer is traffic. Jawaban yang tepat traffic. Oke. Lihat di sini ada kata kerja kan? Was back. Maka yang dikosongin ini berupa subjek. Oke. Ciri-ciri dari subjek yaitu kata benda. Subjek itu kata benda. Di antaranya berupa kata benda. Oke, dan kata benda yaitu antara C dan D. Ya kan? C dan D. Traffic kata benda kan? Cars juga kata benda. Kemudian kita cocokkan kata kerjanya. Oh, kata kerjanya menggunakan was. Di mana was itu untuk subjek yang tunggal. Maka jawaban yang tepat adalah traffic. Kalau cars ini kan jamak nih. Kalau cars seharusnya pakai apa? Pakai were. Oke. Pakai were ya. Oke, gitu. Nah, oke, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari subjek dan jenis-jenis dari kata kerja. Oke. The kinds of subject. Jenis-jenis dari subjek. Apa saja? Yaitu pertama, pronoun. Kata ganti. Kata ganti itu bisa dijadikan sebagai subjek. Kata ganti yang seperti apa? Yaitu I, you, they ya, he, she, it. Ini yang bisa dijadikan sebagai subjek. I go to school, they go to school, kan ya? Ini dijadikan sebagai subjek. Next. Oke. Number 2. Indefinite. Oke. Indefinite. Oke. Nah. Indefinite pronoun. Apa ini, teman-teman? Kata ganti yang tidak jelas. Contohnya apa? Kata ganti yang tidak jelas. Someone, anyone. Ya, nice. Keluarganya Sam. Someone. Oke. Somebody. Oke. Something. Oke. Kemudian anyone. Oke. Anybody. Anything. Oke. Next. Apa lagi? Every. Oke, everyone. Everybody. Everything. Oke. Next. No. No one. Oke. No one-nya harus dispasi ya.
Oke, nobody. Oke, nothing. Ini yang bisa dijadikan sebagai subjek. Oke. Tuh. Yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai subjek adalah noun phrase. Kata benda dulu, noun, kata benda. Oke. Kata benda bisa dijadikan sebagai subjek. Baik itu tunggal. Oke. Oke, baik itu tunggal. Tunggal apa berarti? Singular. Oke, yang tidak mendapatkan tambahan s gitu kan. Itu disebut dengan namanya tunggal, maupun plural, jamak mendapatkan tambahan s, atau dia bentuknya irregular kan ya. Kayak person jadinya people gitu kan. Child menjadi children. Oke. Mouse menjadi mice dan selanjutnya. Itu bentuk irregular, irregular plural. Nah, kemudian ada bentuk uncountable. Benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Tuh, itu bisa dijadikan sebagai subjek. Yang keempat adalah bentuk noun phrase. Oke. Noun phrase. Noun phrase juga bisa dijadikan sebagai subjek. Contoh noun phrase itu apa? Oke, rangkaian kata ya. Contoh rangkaian kata apa ya? Oke. A handsome boy. Okay. Is visiting someone. Oke, jadi a handsome boy di sini bisa dijadikan sebagai subjek. Ini namanya noun phrase, rangkaian kata. Boy, handsome, dan a. Oke, subjeknya pakai is nih. Verbnya is visiting. Nice. Lanjut, yaitu berupa jenis-jenis dari subjek lagi, yaitu berupa gerund. Tahu teman-teman, gerund itu apa? Sebagai Nice. Verb ing. Oke. Gerund itu adalah verb ing. Oke. Dah, verb ing aja dulu. Oke, meskipun verb ing ini nanti dibagi menjadi banyak lagi ya. Yang jelas gerund verb ing. Verb ing berada di awal kalimat biasanya gitu. Verb ing berada di awal kalimat kalau mau mudah ditandai. Contoh, reading a book is my hobby. Adalah hobi saya. Jadi subjeknya mana? Yaitu readingnya di sini teman-teman ya. Subjeknya reading. Verbnya adalah is. Bukan a book-nya, tapi reading-nya. Meskipun gini nanti. Soama. Oke, verb yang dijadikan verb ing. Contoh apalagi ya. Shopping ya. Shop, berbelanja. Menjadi shopping. Visit menjadi visiting. Gitu kan. So mama nih, visit. Jadi visiting ya berarti ya. Visiting. Nah, visiting many place. Oke. Nah, pertanyaannya di sini pakai is atau are? Are sama are apa ya? are. My hobi juga lah, nggak apa-apa ya. Samakan aja. Oke. Which the answer is or are? Ayo teman-teman. Is. Oke, right. Jawabannya adalah is ya. Karena yang dihitung adalah gerundnya teman-teman. Visitingnya, bukan many places-nya. Sama kayak di sini, yang dihitung adalah reading-nya. Maka jawabannya is. Bukan a book-nya. Bukan many places-nya. Tapi visiting-nya. Maka jawaban yang tepat yaitu berupa is. Ya. Oke, yang dihitung gerundnya. Hati-hati itu nanti banyak soal TOEFL seperti itu. Oke, jadi pakai is.
Dah, sampai 5 ini dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kata kerja. Oke. Dah, teman-teman ya. Oke. Oke. The kinds of verb. Yang pertama, be. Oke, yang pertama, be. Be itu apa? Yaitu is, are, was, were. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai kata kerja. Kok nanti teman-teman dalam sebuah kalimat menemukan salah satu ini is, are, was, were, maka itu berupa kata kerja. Nah, kemudian yang kedua yaitu verb 1. Verb 1 atau disebut dengan namanya berinfinitif. Kata kerja murni. Kata kerja murni. Contoh, oke, contoh saya pergi ke pasar. I go to the market. Verb 1 kan? Go-nya belum mendapatkan tambahan apa-apa. Oke. Itu verb 1. Lanjut yaitu verb additional infinitive. Verb S atau IS. S atau IS. Jadi ini bisa dijadikan sebagai patokan kata kerja. Contoh someone, seseorang, goes, nah itu kan, to the market. Oke, berarti goes-nya berupa kata kerja, sedangkan someone-nya subjek. Next, number 4, yaitu verb 2. Nah ini verb 2. Verb 2. Oke, teman-teman tahu verb 2 itu ada 2 ya. Ada bentuknya regular. Oke. Regular. Oke. Dan irregular. Dan tidak beraturan. Regular itu biasanya mendapatkan tambahan D atau ID. Contoh visit menjadi visited, kan? Oke. Sedangkan irregular itu tidak beraturan. Contohnya go menjadi when. Oke. Go menjadi when. Kemudian drive menjadi drove. Drive, drove, driven. Jadi drove. Oke, itu yang tidak beraturan. Oke, itu verb 2 juga bisa dijadikan sebagai kata kerja. Next, sekarang number 5, be. Nah ini bertemu dengan verb ing. Be bertemu dengan verb ing. Baru disebut dengan namanya kata kerja. Contohnya, contohnya, the boy, are visiting, sedang mengunjungi their teman-temannya. Teman mereka. The boy are visiting their friend. Berarti ini kan ada verb ing nih. Ada verb ing didahului oleh be. Maka disebut dengan namanya kata kerja. Itu baru disebut dengan namanya kata kerja. Namun kalau verb ing nih, kalau verb ing tidak didahului oleh be tadi apa teman-teman? Is, are, was, were ya. Oke. Nah, ketika tidak didahului oleh be, maka bukan disebut dengan namanya kata kerja, akan tetapi disebut dengan namanya adjektif. Contoh,
The boy. Langsung aja R-nya saya hilangkan. Menjadi the boy. Wait. Boy-nya kurang S. The boy visiting. Oke, their friend. Oke. Maka visitingnya ini bukan kata kerja ya. Visitingnya bukan kata kerja, tetapi disebut dengan namanya adjektif. Kenapa? Karena tidak didahului oleh be. Jadi dalam kalimat ini sudah lengkap atau belum? Yaitu belum. Seharusnya perlu ditambahkan kata kerja, yaitu the boy visiting their, their-nya salah ya. Their friend, barulah yang sedang menguji teman-temannya. Are adalah student. Adalah seorang murid. Are student. Adalah murid. Oke. Ya. Maka membutuhkan kata kerja lagi, yaitu berupa are. Karena visitingnya bukan berupa kata kerja. Right. Next, number 6. Oke, number 6 yaitu verb 3. Verb 3, nah verb 3 juga tidak bisa berdiri sendiri, sama halnya dengan verb ing, harus didahului oleh be. Verb be, verb 3 baru disebut dengan namanya kata kerja. Oke. Contoh. Oke. The boy is visited by me, so mama, dikunjungi oleh saya. Is bertemu dengan verb 3, maka disebut dengan namanya kata kerja. Subjeknya the boy. Namun kalau verb 3-nya tidak didahului oleh be, maka disebut dengan namanya adjektif. Contoh, the boy. Langsung saya kasih visited. By me is bisa apa ya, handsome gitu aja. Nah, maka nanti membutuhkan kata kerja yaitu is. The boy-nya subjek, visitednya menjadi adjektif. Bukan verb 3-nya di sini menjadi adjektif karena tidak didahului oleh be. Yang ketujuh. Maaf, langsung aja di sini ya. Be atau have. Be atau have. Be atau have bertemu dengan verb 3 ya. Keluarganya have apa? Have, has, had ya. Bertemu dengan verb 3 maka disebut dengan namanya kata kerja. Ketika tidak didahului oleh itu maka disebut dengan namanya adjektif. Dan verb 3 juga ini ya, bentuknya ada regular, ada irregular. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Tuh. Nah, yang ketujuh yaitu apa lagi? Modal ya. Modal bertemu dengan verb 1. Seperti contoh tadi, can apa tadi? Verb 1. Modal bertemu dengan verb 1 maka disebut dengan namanya kata kerja. Apapun modalnya ya. Will, would, can, could, shall, should, may, might, must, ought to, had better, would rather, need, dare, dan sebagainya. Itu saja jenis-jenis dari kata kerja. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke skill yang pertama. Lanjut nih di contoh yang kedua nih, teman-teman. Apa jawabannya? Engineers, bla bla bla, for work on the new space program. B. A. Needed. Needed. Are needed. Hopefully. Next. Mark. Are needed. Oke. Bentar ya. Oke, are needed. Ini engineer. Ada nggak ciri-ciri dari subjek yang sudah saya jelaskan tadi? Yaitu berupa kata benda. Noun. Oke, noun yang jamak ya. Oke, noun yang jamak. Maka di sini yaitu berupa kata kerja. Di antara kata kerja A, B, C, D. Oke, yang memenuhi syarat mana? Cuman ini saja kan? Iya. Kalau necessary ini apa? Kata benda ya, kebutuhan ya. Kata benda. Hopefully ini apa? Biasanya yang ada tambahan ly di belakang itu berupa adverb. Oke, adverb ya. Kalau next month juga berupa adverb. Right. Oke, adverb. Maka jawabannya yang tepat adalah are needed. B verb 3. Oke. Nah, soal berikutnya. The boy bla 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 going to the movies with a friend. The boy subject, ya kan? Going, verb ing. Verb ing itu tadi kalau mau disebut dengan namanya kata kerja harus didahului oleh be, ya kan? Nah, oke, harus didahului oleh be. Oke, terus mana yang tepat ini? Jawabannya adalah B. Will be. Kenapa enggak E? Subjeknya udah ada. Subjeknya di sini sudah ada. Oke. Nanti double subjek. Jadi nggak boleh ya double subjek dalam kalimat. The boy ini sama he. Oke. Kemudian kenapa nggak B? Sama ya, double subjek ada he-nya. Kenapa nggak C? Double kata kerja, relaxing sama going kan itu? Oke, double verb ing-nya nggak boleh. Maka yang tepat yaitu will be going. Oke, will itu modal, be itu verb 1. Oke, going. Oke, didahului oleh be. Will be going. Oke, sudah paham teman-teman? Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih ada soal kalau teman-teman sudah paham. Jadi setiap kalimat harus memiliki at least, harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Gitu ya. Oke, exercise, underline, garis bawahi. Nomor 1 saja. Nomor 1 dulu nih. The answer is incorrect. Kenapa nih? Kok salah? Incorrect salah ya. Kalau correct berarti benar. Apanya yang salah ini dengan soal nomor 1? Nggak ada subjek mungkin. Iya, nggak ada subjek. Kita lihat last week, when. When ini verb 2 ya. Go, when, got. Verb 2, ciri-ciri dari kata kerja. Berarti ini verb. Lah, last week itu apa? Adverb ya. Adverb of time. Oke, jadi adverb. Tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Berarti di sini missing subjek. Seharusnya gimana? Seharusnya harus dibubui subjek. Last week I went atau he went, terserah di sini. Pokoknya berupa subjek di sini. Oke, harus ada kata kerja. Oke, number 2 the answer is correct. Correct ya? Subjeknya mana teman-teman berarti? Schedule.
Okay, right. Okay, subject is schedule. Verbnya can be, out of say. Oke, modal verb 1 ya tadi. Oke, modal verb 1, oke, B-nya bertemu dengan verb 3. Oke, sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. The answer is correct. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan number 3 to number 10 in 5 minutes.
Langsung kita bahas bareng-bareng aja, Bang. Oke. Have you finished, everybody? Not yet. Okay, not yet. Oke, yuk kita bahas ya. Nomor 3. Coba Bang Rizky Maulana. What is the answer? The subject first. Okay, correct or incorrect? In? Number 3. Yeah, number 3. On the day. Oke. I think it's incorrect. Oke, ya, incorrect. Kita lihat di sini teman-teman. A job adalah subjek ya. Yeah. Oke. On the day shift, on the night shift. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa ada kata kerja nggak? Tadi yang sudah saya sebutkan. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang kurang Ada. missing Berarti di sini missing verb, missing kata kerja. Seharusnya di mana? Seharusnya kira-kira di sini ya. Seharusnya di sini is available. Oke, subjeknya a job, verbnya hilang. Seharusnya is available. Is di sini. Ada kata kerja. Incorrect. Next number. Oke, number 4. Kak Nikmatul Khairiyah. Correct. Correct. Oke, kita lihat. The new computer program. Subjek ya. Ini subjeknya. Ya. Kalau subjeknya dia berupa frasa seperti ini. Kan frasa nih. Rangkaian kata. 1, 2, 3, 4. Yang menjadi patokan kata kerjanya di sini nanti. Programnya. Menentukan tunggal atau jamaknya. Oh, programnya dia nggak ada tambahan S atau S. Berarti subjeknya tunggal. Oke. Verbnya berarti mana Kak Nikmatul Khairiyah? Nggak ada ya. Verbnya mana? Double. Nah, ini Has. verbnya. Okay. Has ini verb. Providis juga verb. Oh, Berarti ini double Stop. kata kerja. Stop. The answer is incorrect. Seharusnya bagaimana? Kalau has bertemu dengan verb 3 tadi kan? Oke, seharusnya has provided. Oke. Oke, seharusnya has provided. Atau has-nya boleh dihilangkan. Gitu. Provided-nya menjadi verb S atau IS. Satu verb saja. Atau provided-nya boleh dihilangkan. Has provided atau has saja atau provided saja.
Tuh ya. Next, number 5. Oke, coba Kak Bang Farid. Number 5, correct. Correct. Oke, the box subject ya. Verbnya The box can be can be opened. opened. Right. Correct ya. Yeah. Number 6. Oke, coba Bang. Oke. Bang Fahrizal. Incorrect. Incorrect. Kenapa? Double subject. Oke, nice. Double subject. The assigned text, nih kan? Subjeknya. Oke, for history class contains verb ya, verb S atau IS. Nah, kemudian di sini ada it di sini. Double subject kan? Oke. Seharusnya it-nya dihilangkan. Oke. Incorrect. Number 7. Number 7 coba Kak Dia. Correct. Correct. Oke. Subjeknya mana Kak Dia? The paper. Oke, the paper, subject, verbnya? Verbnya should be open. Oke, should be emptied. Emptied. Oke, right. Oke, modal ya verbnya. Oke. Ntar saya stop video saya soalnya sinyalnya lagi. Next, correct ya. Number 8. Number 8 coba Bang Enik. Jawabannya juga. Oke. Correct or incorrect, Bang Enik? Nomor 8. Nggak ada subjeknya ya? Iya, nggak ada subjeknya. Nggak ada kata kerjanya justru. Departure ini subjek. Justru nggak ada kata kerjanya kan di sini. Before, down. On about. Nggak ada. Seharusnya subjek kata kerjanya di sini is gitu. Keberangkatan adalah sebelum. Oke, fajar, on about gitu. Oke, is seharusnya di sini. Setelah departure. Jadi incorrect. Oke, next. Number 9. Coba Bang Rizky. Number 9. Hah? Number 9. Incorrect. Kenapa? There's no subject. Missing subject lagi. Di sini ada kata kerja ya, verb 2. Ya. Oke, verb 2. Sedangkan yesterday tidak bisa dijadikan sebagai subjek karena adverb kan? Nggak boleh adverb itu dijadikan sebagai subjek. Berarti ini missing subject. Yesterday I found gitu ya. Next, number 10. Oke. Bang Farid. Oke, Bang Farid. Number 10, incorrect. Double. Correct. Incorrect. Incorrect. Why? Double verb. Double verb. Oke, double verbnya mana saja? Verb is dan Is. proses. Is Verb sama S. proses. Oke, verb S atau IS ya nih ya. Ini verb S atau IS. Oke. Kemudian ini be. Jadi nggak boleh. Oke. Subjeknya new mesin. Oke. Solusinya bagaimana? Prosesisnya kita jadikan verb ing. Be verb ing kan? Is processing. Barulah disebut dengan namanya kata kerja. Atau is-nya dihilangkan. Atau prosesnya dihilangkan. Gitu ya. Oke, the answer is incorrect. Oke, sampai skill 1 di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Terkait subjek dan verb.
Oke, ada ya. Nah, kita lanjutkan. Lanjut lagi yaitu skill yang kedua. Masih ada waktu sedikit. Setelah ini ada PR. Skill yang kedua yaitu be careful of object of preposisi. Yaitu hati-hati dengan object of preposisi. Kenapa kita diminta suruh hati-hati object of preposisi? Karena object of preposisi tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Contoh di sini. After his exam, Tom will take a trip by boat. Subjeknya mana nih? Yaitu Tom. Verbnya will take. Sedangkan his exam ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek karena terletak setelah preposisi. Gitu. Intinya object of preposisi tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Oke. Preposisi itu apa sih? Kata depan ya. In, at, of, to, by, behind, on, dan lain-lain. Ada banyak. Kata depan intinya. Contoh di sini teman-teman. Nah, with his friend found the movie theater. Oke, jawaban yang tepat di sini adalah B. Kenapa? Karena with ini preposisi ya. His friend yaitu object of preposisi. Tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Kemudian bla 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 found. Found ini adalah verb. Oke, bisa verb 2, bisa verb 3. Oke. Maka yang dikosongi di sini, yang blanknya yaitu berupa subjek. Di antaranya A, B, C, or D, yaitu B. Oke. Kalau A, berarti nanti missing subjek, nggak ada subjeknya kan. C, letter bukan. D, when, itu conjunction juga bukan. Oke, nice. Lanjutkan. Oke. Di sini a preposisi diikuti oleh kata benda, pronoun, gerund, or noun clause. Oke, jadi yang bisa mengikuti oleh preposisi yaitu berupa noun, kata benda, pronoun, gerund, noun clause. Oke. Yang disebut dengan namanya object of preposisi. Oke. Kemudian if a word is an object of preposisi, jika kata tersebut terletak setelah berada di object of preposisi, it is not the subject. Itu bukan berupa subjek. Nah, di sini ada exercise teman-teman. Number 1, the answer is correct. Subjeknya mana nih? The interview. Interview subjeknya. By preposisi ya. Radio broadcast object of preposisi. Maka tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Oke. Were carried-nya adalah kata kerja. Oke, dah jawabannya correct. Number 2, the answer is incorrect. Nah, kenapa nih? Apanya yang salah? Missing subject. Missing subject. Missing subject. Kita Subject. lihat nih sini, ada in preposisi ya. The last possible moment object of preposisi, berarti tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Before juga preposisi ya. Before preposisi, take off object of preposisi, tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Lah, took-nya apa? Yaitu berupa kata kerja. Kata kerja kedua ya. Take, took, taken. Maka yang missing adalah subjeknya. Seharusnya di sini I took ya atau he took, terserah. Pokoknya berupa subjek. The answer is incorrect. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 10 ini buat PR ya. Oke. Ada pertanyaan? Any questions so far? Nggak ada teman-teman? Oke. Berarti ini tugasnya soal nomor 3 sampai nomor 10. Tulis aja nanti correct or incorrect soal nomor 3 correct, 4 incorrect seumpama gitu. Kemudian di submit ke ya, WA saya ya. Oke, kalau gitu
kita cukupkan teman-teman kelasnya. Oke, untuk besok kita mulai jam 7 ya. Kelasnya jam 7 sudah saya mulai. Jadi harap on time. Okay, let's close our class in this evening by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for coming today, everybody. Okay, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.